Pada suatu malam, seorang pemuda mendatangi seorang wanita yang dikenal cantik dan bekerja di sebuah tempat pemotongan hewan. Mereka sebenarnya terlarang karena keduanya berada dalam posisi majikan dan pekerja, namun mereka tetap saling satu sama lain. Situasi menjadi semakin rumit ketika pemuda itu juga dekat dengan putri dari majikannya. Bukan hanya memiliki hubungan dengan sang majikan, ia juga menjalin kedekatan dengan anaknya, sehingga membuat keadaan makin sulit dan penuh resiko. Cerita kemudian beralih pada Eldria, gadis cantik yang bekerja bersama ayahnya, Eloy, yang memiliki usaha pemotongan hewan. Kecantikan Eldria seringkali membuat para pekerja salah tingkah, sehingga Eloy kerap melarang putrinya ikut bekerja demi menjaga keselamatannya. Baka ayaw niyo lang na may bantay. Eloy! Hoy! Dari kejauhan, tampak seorang wanita mencolok berjalan menuju rumah keluarga Eloy. Wanita itu adalah Minerva, ibu dari Eldria, yang baru pulang setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Kepulangan Minerva membuat Eloy senang karena ia sudah lama menunggu kehadiran mantan istrinya tersebut. Ia berharap bisa memperbaiki hubungan yang retak di masa lalu. Namun Minerva menolak karena masih kecewa atas perbuatan Eloy yang dahulu membuat pernikahan mereka berakhir. Pero habang nagtatrabaho, Hindi ko na nakikita yung sarili. Kanya-kanya Keesokan harinya terjadi kejadian mengejutkan. Uang hasil penjualan hilang. Eloy merasa yakin bahwa para pekerjanya tidak mungkin mencuri karena mereka sudah lama bekerja dengan jujur. Namun Minerva kukuh bahwa ada pencuri dan meminta pemeriksaan ketat terhadap semua pekerja. Tanpa sengaja, Eldria mendengar pertengkaran itu. Ia mengetahui bahwa penyebab perceraian bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga kebiasaan buruk ayahnya yang membuat Minerva semakin enggan kembali. Walau enggan, salah satu pekerja, Cing-Cing, ikut diperiksa. Di luar dugaan, Minerva menemukan uang tersebut terselip di barang milik Cing-Cing. Cing-Cing pun terpaksa diberhentikan, meski masih muncul tanda tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Minerva mempekerjakan seorang pemuda tampan bernama Jonas. Kehadirannya membawa suasana baru di tempat itu. Ia menerima ajaran dari Eloy mengenai pekerjaan, namun perhatiannya sempat teralihkan saat Eldria muncul. Melihat itu, Minerva dan Eloy mengingatkan Jonas agar tetap profesional dan menjaga sikap demi keamanan pekerjaannya. Di ba pwedeng boyfriend muna, tay? Ingat ka. Tagang ba sa school mo yan? Suatu hari, sepulang sekolah, Eldria diganggu oleh seorang pemuda yang tidak sopan. Jonas yang kebetulan ada di lokasi langsung menolong dan mengusir pengganggu itu. Sejak kejadian tersebut, hubungan keduanya menjadi lebih dekat. Boss, ano? Kupal yun eh. Fuckboy. Jonas masih harus bersabar karena situasinya rumit. Minerva masih tinggal serumah dengan mantan suaminya, Eloy, sehingga hubungan rahasia mereka tidak bisa ditunjukkan secara terang-terangan. Suatu hari, Eldria tanpa sengaja bertemu Jonas di dekat kamar mandi. Keduanya saling bertukar pandang meski masih mencoba menjaga sikap. Diam-diam, Eldria mulai memperhatikan Jonas, bahkan memotretnya tanpa sepengetahuan siapapun untuk alasan yang tidak jelas. Minerva yang melihat kedekatan itu menjadi gelisah. Ia merasa hubungan tersembunyinya dengan Jonas terancam. Karena cemburu, Minerva menegur Eldria. Namun Eldria dengan berani mengakui bahwa ia menyukai Jonas, membuat suasana menjadi semakin panas dan tegang. Mura na, kinakausap nung wala pa ako. Wala
Wala namang ginagawang mali. Masaya ka na? Malamnya, Eldria yang sedang sendirian dalam pikirannya sendiri. Ia membayangkan berbagai kemungkinan tentang hubungan dengan Jonas. Namun semua itu ternyata hanya khayalan belaka. Nyatanya, rahasia Minerva dan Jonas kembali berlangsung di tempat tersembunyi. Beberapa pekerja lain yang tidak sengaja melihatnya merasa tidak nyaman dan memilih menjauh. Saat itu, Minerva memarahi Jonas karena bersikap terlalu akrab dengan Eldria. Ia ingin perhatian Jonas hanya untuk dirinya dan tidak ingin terlarang itu membuat keadaan keluarga makin kacau. Percakapan mereka berjalan tegang, namun tetap terus berlanjut karena mereka memang sudah terjalin cukup jauh. Suatu ketika, Jonas terlibat pertengkaran dengan pekerja lain yang mengejek dan membicarakannya dengan nada merendahkan. Eloy datang untuk melerai, tetapi Jonas menolak menjelaskan akar masalahnya. Temannya pun membantu menutupi, sehingga perselingkuhan Jonas dengan Minerva tidak terbongkar. Usai kejadian itu, Jonas akhirnya bicara terbuka kepada Minerva. Ia mengaku lelah menjalani hubungan tersembunyi dan ingin semuanya jelas. Minerva panik. Ia takut Eldria akan membencinya jika kebenaran terbongkar. Yang tidak mereka sadari, percakapan penting itu ternyata didengar oleh Eldria dari kejauhan. Saat beristirahat, seorang pekerja meminta Jonas membelikannya sesuatu sebagai balas jasa karena telah menjaga rahasianya. Namun Jonas menegaskan bahwa hubungannya dengan Minerva bukanlah soal uang, melainkan perasaan. Ia benar-benar mencintai Minerva. Dan Jonas makin berani dan semakin sulit disembunyikan. Suatu hari, Eldria mendengar suara percakapan dari kamar ibunya dan mulai memahami bahwa keduanya memang memiliki terlarang. Ia merasa muak dan kecewa hingga nekat masuk untuk menuntut penjelasan. Minerva akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengaku bertemu Jonas saat bekerja di Dubai. Jonas selalu mendukungnya di masa sulit, memberikan perhatian yang tidak ia dapatkan dari Eloy. Hubungan mereka tumbuh karena rasa nyaman dan akhirnya berubah menjadi rencana untuk menikah. Namun Eldria tidak bisa menerima alasan itu. Baginya, Minerva sama sekali tidak berusaha memperbaiki rumah tangga yang sudah hancur dan kini justru membuat keadaan semakin buruk. Sementara itu, Eloy masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengira pertengkaran antara Minerva dan Eldria hanyalah konflik biasa antara ibu dan anak. Ketika akhirnya Jonas muncul, Eloy terkejut dan marah mengetahui bahwa Minerva meninggalkannya demi pemuda yang jauh lebih muda. Eldria pun larut dalam kesedihan, merasa keluarganya tak lagi punya arah. Untuk menenangkan diri, Eloy pergi keluar rumah dan kembali larut dalam kebiasaan lamanya, minum hingga mabuk. Kepergian Eloy membuat Jonas semakin berani. Ia mulai bersikap seolah-olah menjadi pemimpin baru di tempat kerja, memberi perintah seenaknya kepada para pekerja, dan bertingkah seperti pemilik usaha. Madali itong paglilitsyon. Bago na sistema dito. Nig nyo, hindi lang basta tauhan dito nyo siya. Minerva akhirnya memutuskan memilih Jonas dan mengusir Eloy dari usaha mereka. Meski modal usaha memang milik Minerva, kenyataannya resep khusus yang membuat usaha itu terkenal berasal dari Eloy. Resep yang dulu ia pelajari dari seorang ahli bernama Mr. Crab. Tanpa kontribusi Eloy, usaha itu tidak akan berkembang sebesar sekarang. Sebagai anak, Eldria mencoba mengingatkan ibunya bahwa keputusan mengusir Eloy tidak adil. Namun Minerva sudah terlanjur dikuasai emosinya dan tetap bersikeras mempertahankan keputusannya. Eloy merasa sangat terluka.
Ia tahu kontribusinya bukan hanya uang, tetapi waktu, tenaga, dan pengorbanan yang telah ia berikan bertahun-tahun. Ungkapan air susu dibalas air tuba terasa sangat tepat menggambarkan keadaan itu. Eloy kemudian mengajak Eldria pergi, tetapi Eldria berjanji tidak akan tinggal diam. Ia ingin menjaga agar Jonas tidak merusak usaha yang telah dibangun keluarganya. Lalabas, Minerva. Basta, Naintindihan mo? Sementara itu, Jonas bertingkah seolah menjadi raja baru di rumah Minerva hanya karena merasa dirinya lebih berkuasa. Ia mulai meminta berbagai hal remeh, dari ponsel baru hingga barang-barang lain yang tidak penting, tanpa memikirkan kondisi usaha yang sedang menurun. Pagtsagaan mo muna. Hindi. pugal natin. Saat bersiap menghadiri sebuah pertemuan, Minerva meminta Eldria berpakaian lebih sopan. Bukan hanya soal penampilan, Minerva takut Jonas akan tergoda Eldria dan meninggalkannya, mengingat Jonas adalah pemuda yang cenderung labil. Hubungan Minerva dan Jonas semakin timpang. Jonas yang sekarang lebih sering menghabiskan waktu bermain game daripada bekerja, bahkan menyarankan Minerva mengganti bahan-bahan untuk masakan menjadi kualitas lebih rendah demi menghemat biaya. Eldria tahu ini berbahaya. Pelanggan sudah sangat mengenal cita rasa khas racikan Eloy, dan jika kualitas turun, mereka pasti pergi. Suatu hari, Jonas tanpa sengaja melihat Eldria di dekat kamar mandi. Eldria tampak terganggu oleh caranya memandang. Meski Jonas terlihat gelisah, ia masih mampu menahan diri dan memilih menjauh. Namun, ketidakstabilan emosinya membuatnya kemudian kembali kepada Minerva untuk mencari pelarian. Sayangnya, hubungan Minerva dan Jonas mulai menunjukkan keretakan. Di tengah tekanan usaha, kecemburuan, dan tuntutan yang terus meningkat, hubungan mereka tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Hubungan Minerva dan Jonas mulai retak. Jonas semakin sering kehilangan kendali emosinya, sampai membuat Minerva kesal dengan sikapnya yang kasar dan tidak stabil. Sementara itu, usaha mereka semakin sepi, namun Jonas hanya sibuk bermain game dan menolak fokus pada pekerjaan. Pelayanan yang buruk membuat pelanggan mengeluh karena cita rasa masakan sudah berbeda dari buatan Eloy. Alih-alih memperbaiki diri, Jonas justru menyalahkan pelanggan. Minerva mencoba mengusulkan kembali menggunakan resep lama Eloy, tetapi Jonas menolak keras dan pergi dengan marah. Eldria yang melihat kekacauan ini hanya bisa mengingatkan ibunya. Namun Minerva tampak terlanjur buta oleh perasaannya terhadap Jonas dan tidak mau mendengarkan. Kehidupan rumah tangga pun semakin tidak sehat. Jonas semakin malas, sering meninggalkan tanggung jawab, dan Minerva kecewa karena Jonas tidak mau menemaninya dalam acara-acara penting. Ang taduhan, sinusuyo mo pa. Tangan. Pag-uusapan lang tayo. Suatu hari, saat rumah dalam keadaan sepi, Eldria mencoba bercanda dengan Jonas dengan mengajak bermain permainan kecil, tapi Jonas menjauh. Namun setelah itu, Jonas justru menunjukkan perilaku tidak pantas dan mulai memaksakan kedekatan secara sepihak. Eldria merasa tidak nyaman dan marah, terlebih ketika Jonas mengungkit video yang pernah direkam sebelumnya tanpa persetujuannya. Jonas memanfaatkan keadaan itu untuk meminta uang kepada Minerva dengan alasan keluarganya sedang sakit. Minerva yang masih terpengaruh olehnya terus menuruti permintaannya tanpa menyadari bahwa Jonas hanya memanfaatkannya. Eldria akhirnya pergi menemui ayahnya
Eloy yang kini membuka usaha panggang kecil-kecilan di seberang jalan. Usaha Eloy justru mulai ramai dan Eldria merasa sedikit tenang bisa berada di dekat ayahnya yang kini lebih stabil. Ia memilih tidak menceritakan apa yang terjadi karena tidak ingin menambah beban ayahnya. Namun, ketika Eldria kembali ke rumah dan hendak mandi, Jonas tiba-tiba menahannya dan mengancam akan menyebarkan rekaman lama. Ia memaksa Eldria untuk menuruti keinginannya, membuat Eldria merasa sangat ketakutan dan tidak berdaya. Keesokan harinya, Minerva dan Jonas kembali bertengkar karena usaha semakin sepi, sementara Jonas terus meminta uang. Mereka juga semakin tertekan karena harus bersaing dengan usaha baru Eloy. Di saat bersamaan, Jonas kembali mencoba menekan Eldria sepulang sekolah. Eldria berusaha melawan, tetapi Jonas semakin agresif dan tidak peduli. Pada awalnya, Eldria memang sempat bersikap ambigu terhadap Jonas. Namun setelah itu, perilaku Jonas berubah menjadi tindakan yang memaksa dan melewati batas. Eldria menjadi korban dan ia merasa hancur. Minerva terjebak di antara dua pihak. Ia tahu Eldria pernah mendekati Jonas, tetapi juga melihat bahwa Jonas telah bertindak sangat jauh. Saat Jonas mengajaknya pergi untuk memulai hidup baru, Minerva akhirnya sadar dia harus memilih anaknya sendiri. Ia berjanji akan melaporkan Jonas kepada pihak berwajib. Namun, amarah Jonas meledak. Terjadi pertengkaran sengit dan Jonas yang kehilangan kendali menusuk Minerva dengan pisau lalu melarikan diri. Eldria yang terluka dan berjalan tertatih-tatih menuju ayahnya hanya bisa menangis. Mendengar apa yang terjadi pada putrinya, Eloy sangat terpukul dan marah. Ia pergi mencari Jonas untuk menghadapi perbuatannya. Pertarungan antara Eloy dan Jonas pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, sebuah kecelakaan fatal membuat Jonas tewas saat berada di dekat peralatan panggang hingga tubuhnya terbakar. Eldria yang menyaksikannya syok dan muntah karena begitu ngerinya keadaan tersebut. Kejadian itu menampar mereka semua. Kisah penuh gejolak ini mengajarkan bahwa cinta yang tidak terkendali dan dipenuhi nafsu hanya akan membawa kehancuran, seperti yang terjadi pada Minerva dan Jonas yang mengabaikan logika, keluarga, dan perasaan orang lain. Tanpa kendali diri, manusia mudah terseret keputusan keliru yang menghancurkan hidup banyak orang.